Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ardina dari kelas 4 ID 03, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan modul dari Praktikum Perancangan Teknik Industri 4, yaitu modul luas lantai. Di sini ada latar belakang. Jadi ada sebuah tim pengembang yang dalam proses pembuatan produk, mereka harus menghitung kebutuhan ruang, menyesuaikan tata letak, serta menentukan efisiensi area yang digunakan. Permasalahan muncul ketika pengukuran ruang tidak akurat sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan penempatan komponen. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, tim pengembang mencari solusi dengan mempelajari konsep luas lantai secara sistematis agar perhitungan ruang lebih tepat. Dengan aplikasi dan harapannya, tim pengembang berharap agar produk yang dikembangkan dapat ditata lebih efisien, fungsional, dan sesuai kebutuhan ruang yang sebenarnya. Selanjutnya ada definisi luas lantai. Menurut Winyo Subroto 2013, luas lantai didefinisikan sebagai perincian luas tanah atau luas pabrik yang dibutuhkan untuk aktivitas perusahaan seperti produksi, penyimpanan, perkantoran, dan lainnya. Terdapat faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan luas lantai, ada 5 faktor. Yang pertama, alat angkut. Yang kedua, cara pengangkutan. Yang ketiga, cara penyimpanan bahan baku. Yang keempat, aliran pengangkutan. Dan yang kelima, kelonggaran. Di sini ada tujuan luas lantai. Yang pertama, untuk menaikkan output produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu atau delay. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan barang atau material handling. Yang keempat, penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang, dan servis. Yang kelima, mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Dan yang keenam, mengurangi faktor yang bisa merugikan dalam mempengaruhi kualitas dari bahan baku ataupun produk jadi. Kemudian di sini ada jenis-jenis luas lantai. Yang pertama ada luas lantai gudang bahan baku. Nah, luas lantai gudang bahan baku ini digunakan untuk menyimpan setiap material yang dibutuhkan atau digunakan untuk proses produksi. Luas lantai gudang bahan baku terbagi menjadi dua model, yaitu model tumpukan dan model rak. Yang kedua ada luas lantai gudang barang setengah jadi. Luas lantai gudang barang setengah jadi diletakkan berdekatan dengan lokasi operasi bersangkutan untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan kelancaran aliran material. Yang ketiga ada luas lantai gudang barang jadi. Luas lantai gudang barang jadi digunakan untuk area persiapan yang bersangkutan dengan stocking, packaging, dan shipping. Lokasi departemen ini harus berada sedekat mungkin dengan fasilitas transportasi yang menuju dan keluar pabrik. Jadi luas lantai gudang barang jadi ini kenapa harus diletakkan dengan fasilitas transportasi? Karena kan dia barangnya sudah jadi siap untuk shipping atau dikirim, makanya harus berada sedekat mungkin dengan fasilitas transportasi yang menuju atau keluar pabrik. Kemudian yang keempat ada luas lantai mesin dan peralatan. Luas lantai mesin dan peralatan digunakan untuk menentukan kebutuhan ruang setiap mesin di masing-masing departemen. Perhitungan ini harus memperhatikan toleransi aliran produksi dan allowance ruang alat angkut bahan dan barang. Kemudian yang terakhir ada luas lantai perkantoran dan fasilitas, digunakan untuk menempatkan berbagai bagian perusahaan. Beberapa bagian luas lantai perkantoran dan fasilitas diantaranya yaitu bagian umum, bagian produksi, bagian personil, dan bagian fisik. Nah, ini tadi luas lantai perkantoran dan fasilitas. Ada bagian umum, produksi, personil, dan fisik. Untuk bagian umum melayani seluruh pabrik, misalnya tool room atau tempat penyimpanan peralatan, tool crib atau tempat menyimpan dan memperbaiki peralatan yang rusak, kemudian ada ruang rapat, ruang tunggu, dan sebagainya. Untuk produksi, melayani organisasi produksi, misalnya standar kerja, metode, material handling, proses, quality control, dan plan engineering. Kemudian personil melayani dan menangani seluruh kebutuhan orang, misalnya fasilitas kesehatan, kantin, toilet, taman, lapangan parkir, telepon umum, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bagian fisik melayani kebutuhan fasilitas fisik dan bangunan, misalnya fasilitas pemasaran, pembangkit tenaga, garasi, pemadam kebakaran, bengkel peralatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perkantoran, yaitu yang pertama, departemen yang berhubungan ditempatkan berdekatan satu sama lain. Yang kedua, lebar gang minimal 0,9 meter. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan dasar departemenisasi. Setiap jarak antar pekerja membutuhkan kira-kira 4,5 sampai 25 meter kuadrat. Cahaya yang datang dari kiri dan kanan atau
dari kiri dan atau belakang lebih baik. Bila pekerja harus duduk saling membelakangi, maka harus dipisahkan minimal melebar 1 meter di antara kursi. Selanjutnya ada definisi gang atau easel. Menurut Hadiguna 2008, gang merupakan luas daerah yang digunakan untuk memfasilitasi perpindahan bahan. Gang yang lurus merupakan ciri-ciri tata letak yang baik dan bertujuan untuk mempermudah perpindahan aliran bahan. Nah, jadi ini ada beberapa kegunaan gang. Selain untuk memfasilitasi perpindahan bahan, ada beberapa kegunaan gang. Yang pertama yaitu untuk material handling, kemudian perpindahan personil dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, pergerakan produk jadi dari pabrik. Yang keempat, pembuangan limbah industri. Yang kelima, pemindahan alat-alat produksi untuk maintenance. Dan yang terakhir, pergerakan pada saat kondisi darurat. Nah, di sini ada desain gang. Jadi, desain gang yang baik itu ada 4, yaitu yang pertama, barang-barang yang bersifat fast moving sebaiknya diletakkan jauh dengan pintu keluar. Yang kedua, barang-barang yang bersifat slow moving sebaiknya diletakkan jauh dengan pintu keluar atau dekat dengan pintu masuk. Yang ketiga, menghindari persimpangan kurva per non 90 derajat. Dan yang keempat, sebaiknya gang yang dilalui barang tidak berkelok-kelok. Tadi kan udah dijelasin juga bahwa gang yang baik itu adalah gang yang lurus dan tidak berkelok-kelok, supaya lebih mudah dilalui. Kemudian di sini ada allowance. Allowance berfungsi sebagai ruang tambahan di luar kebutuhan dasar yang disediakan untuk mengakomodasi kemungkinan ekspansi, pemeliharaan peralatan, serta aktivitas pendukung lainnya. Nah, penentuan allowance didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama ada aktivitas yang dapat dilakukan, misalnya maintenance. Yang kedua, jumlah pekerja yang berlalu lalang. Yang ketiga, ukuran rata-rata dimensi pekerja. Yang keempat, peralatan material handling. Yang kelima, dimensi material handling equipment. Dan yang terakhir, jenis mesin dan material yang digunakan. Di sini ada juga panduan penentuan allowance, ada load area dan easel set aside. Untuk load area kurang dari 6 kaki persegi itu 5-10%. Untuk 6-12 kaki persegi 10-20%. 12-18 kaki persegi itu 20-30%, dan lebih dari 18 kaki persegi itu 30-40%. Kemudian ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Disarankan agar ruang terbuka hijau ini ditanami dengan tanaman yang sesuai dengan lingkungan lokal, mampu menyerap zat pencemar, memiliki ketahanan hidup yang lama, dan memiliki daya serap air. Secara keseluruhan, ruang terbuka hijau untuk kawasan industri minimal sebesar 10% dari total lahan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Selanjutnya ada ruang parkir. Ruang parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Jadi tujuan diadakannya ruang parkir ini adalah untuk memberikan fasilitas pemberhentian kendaraan serta menunjang kelancaran arus lalu lintas. Nah, ada penentuan satuan ruang parkir berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang. Yang kedua, ruang bebas kendaraan parkir diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Kemudian yang terakhir, lebar bukaan pintu kendaraan. Nah, di sini ada satuan ruang parkir atau SRP. Ada jenis kendaraan, ada 3 untuk mobil penumpang, bus atau truk, dan sepeda motor. Kemudian di sini ada satuan ruang parkirnya. Ini untuk golongan kendaraan penumpang. Tadi kan jenis kendaraan untuk mobil penumpang itu terbagi lagi menjadi 3. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk golongan 1 itu ada sedan, jeep, pickup atau truk kecil, dan minibus. Nah, untuk golongan 2 itu truk dengan 2 gandar, dan golongan 3 itu truk dengan 3 gandar. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.